arus globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Akan tetapi banyak pula sisi negatif yang mengikutinya. Salah satu faktor dari beberapa sisi negatif yang dirasa saat ini adalah masuknya pengaruh serta budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang salah satunya yaitu saat ini adalah maraknya pernikahan dini yang diakibatkan karena imbas pergaulan bebas. Lantas, bagaimana dan seperti apa kita menghadapi atau menanggapinya? Kami dari LEKI, Lembaga Kajian Hukum Indramayu, melalui podcast Ngulik, Ngobrol Hukum, Politik, Budaya Sosial Masa Kini, akan membahas lebih jauh, mengupas tuntas fakta dan solusi pernikahan dini yang diakibatkan karena pergaulan bebas. Bersama kami telah hadir narasumber Bapak Ramli Yudarsana, Sarjana Pendidikan Islam. Dia berprofesi sebagai dosen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Said Sabiq Indramayu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ustadz. Sama-sama. Jadi podcast dengan tema yang update ini ya, bahwa perkembangan pernikahan dini yang semakin tinggi akibat pergaulan bebas ini sangat mengkhawatirkan. Betul. Kita tahu bahwa seperti yang disampaikan oleh Aristoteles bahwa manusia itu zon politikon. Zon politikon itu makhluk sosial yang hidupnya tidak bisa lepas dari interaksi sosial. Betul. Dan ciri khas dari manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya, ketika dalam satu wilayah dianggap mengganggu eksistensi, maka untuk mempertahankan atau untuk dia bisa hidup yang lebih baik, maka pindah. Makanya dari satu tempat yang lain ke tempat yang lain mengharapkan kehidupan yang lebih baik, kan begitu. Seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad pada saat peristiwa hijrah dari Mekah, yang dirasa pada saat itu Mekah sudah tidak kondusif lagi, sehingga Nabi Muhammad bersama umatnya ingin eksistensi dakwah Islam itu lebih pesat, maka pindah ke Yatsrib atau Madinah. Nah, ternyata konsep hijrah tersebut sangat efektif. Artinya di Madinah sebagai umatnya kita itu bangga sekali karena di situ juga ada sebuah piagam Madinah yang di dalamnya itu perjanjian tentang penegakan hak asasi manusia. Bagaimana di piagam Madinah tersebut ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim hidup berdampingan dan diatur oleh pemerintahan Nabi Muhammad. Nah, relevansinya begini Pak Ustadz. Relevansinya era saat ini di mana teknologi dan globalisasi seperti kita tidak ada sekatnya. Bangsa yang satu dengan bangsa yang lain tidak ada batasnya. Karena kita juga kan bisa nih melihat informasi di Amerika sana melalui internet dan lain sebagainya. Termasuk juga pengaruh budaya-budaya asing yang masuk di lingkungan kita. Nah, menghadapi kondisi seperti demikian, dikaitkan dengan tema yang sedang kita bahas ini, menurut Pak Ustadz tanggapannya seperti apa Pak Ustadz? Ya, terima kasih Kang. Alhamdulillah saya bisa hadir di forum ini. Moga-moga ini menjadi pencerahan dan saya juga mendapat pengalaman gitu. Karena ini kan lembaga kajian hukum gitu ya. Nah, baik, kembali kepada topik bahwa betul bahwasanya kita ini adalah makhluk yang senantiasa berinteraksi gitu ya. Baik di level regional maupun secara internasional. Nah, apalagi sekarang pola interaksinya berubah, yaitu dengan ditemukannya satu media yang mana media itu bisa mengakselerasi suatu informasi secepat kilat begitu ya. Nah, tetapi konten informasi yang ada pada hari ini ya, walaupun tadi dikatakan di awal bahwa ada unsur positif ya. Ya seperti tadi ada transformasi teknologi yang bisa kita serap. Ya sekarang lagi marak-maraknya tentang kendaraan listrik contohnya gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain memang informasi ini juga membawa muatan-muatan yang negatif gitu ya. Seperti yang kemarin ramai itu masalah judi online ya.
Nah, terus yang kedua adalah tentang pornografi, porno aksi. Dan juga konten-konten kekerasan yang hari ini juga sebenarnya banyak ditiru juga oleh para remaja-remaja kita gitu. Jadi sebenarnya kalau kompleksitas masalah di kalangan remaja bukan hanya masalah seks bebas sebelum nikah, tetapi juga itu tuh masalah kekerasan gitu ya, masalah penggunaan narkotika gitu ya, masalah pelecehan dan lain sebagainya. Nah, itu juga masih belum selesai saya kira. Nah, tetapi kembali lagi bahwa sederas apapun informasi, ini kembali kepada masalah filter gitu ya. Saringan gitu ya, seperti itu. Nah, saringan ini berkaitan dengan masalah view of word seseorang atau sudut pandang seseorang tentang informasi yang diterima. Nah, kalau orang memang paradigmanya adalah berpikir secara liberalistik, artinya menganggap bahwa memang tidak perlulah norma-norma sosial yang mengatur dalam masalah privat gitu, masalah hubungan laki-laki dengan perempuan gitu ya, maka perspektif agama itu selalu disingkirkan gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika kita bicara tentang globalisasi dengan pengaruhnya, maka seperti yang Pak Ustadz tadi katakan bahwa ada filter, artinya ada saringan. Di negara kita yang kita tahu bahwa negara kita itu kebinekaan. Betul. Artinya kebinekaan itu keberagaman dari mulai budaya, dari mulai suku dan agama. Tips yang tepatnya itu, langkah tepatnya untuk membendung pengaruh-pengaruh yang tidak cocok tentunya dengan norma-norma ketimuran kita. Karena bagaimanapun juga memang budaya-budaya yang masuk ini kita tidak harus menerima gitu. Artinya menerima bukan berarti mengadaptasi seluruhnya. Nah, langkah yang tepat untuk kondisi demikian disandingkan dengan keberadaan yang kebinekaan negara kita, menurut Ustadz bagaimana kalau kita bicara filter tadi yang diucapkan oleh Pak Ustadz? Jadi sebenarnya kalau kita melihat tentang teori sebuah negara gitu, apa sih sebenarnya negara? Ya, kalau maaf saya karena backgroundnya dari agama Islam gitu ya. Yang saya tahu bahwa agama itu diistilahkan kalau dalam istilah fikih siasi itu adalah kianu tanfizi atau institusi pelaksana. Ya. Pelaksana dari apa? Ya, pelaksanaan dari sekumpulan pemahaman, standarisasi dan tolak ukur kebahagiaan dari umat, dari masyarakat gitu. Jadi negara itu sebenarnya representasi dari pemahaman masyarakat. Apa yang dianggap masyarakat baik, buruk, nah negara lah yang mengadaptasi itu dalam regulasi gitu. Begitu juga dalam standarisasi. Nah, apakah contohlah kasus seks bebas. Nah, pandangan masyarakat umumnya apa gitu? Kan nggak mungkin negara membuat regulasi yang tanda kutip berkontraproduktif dengan pemahaman masyarakat. Tentu negara yang akan diturunkan gitu ya. Nah, juga tentang nilai kebahagiaan yang dipersepsikan oleh mayoritas masyarakat kita seperti apa gitu. Nah, jadi negara itu coraknya bermacam-macam ya. Kalau negara komunis, maka mereka menetapkan bahwa negaralah yang punya otoritas tertinggi dalam menegakkan aturan. Bahwa rakyat itu yang diubah oleh negara. Ketika terjadi pembangkangan, maka otomatis rakyat akan dibungkam sampai dihilangkan nyawa kan gitu. Nah, kalau negara liberal atau kapitalis, nah itu negara ada sebagai pelindung kebebasan individu gitu. Jadi negara itu melindungi kebebasan individu. Dalam arti begini, setiap individu diberi kebebasan. Asalkan kebebasan dia tidak melabrak atau tidak menabrak kebebasan orang lain, maka negara tidak akan ikut campur. Nah, tetapi ketika kebebasan orang itu dilanggar, nah itu terjadilah negara intervensi. Nah menurut hemat Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menyatakan bahwa Pak Ustadz menyandingkan atau mempresentasikan sebuah negara dalam perspektif Islam, juga perbandingannya dengan negara komunis, kemudian juga negara liberalis. Kita tahu bahwa negara kita berdasarkan Pancasila. Negara Pancasila, dan menurut Pak Ustadz, apakah negara kita yang berdasarkan Pancasila ini sudah cukup untuk korelasinya dengan tema yang saat ini, sudah cukup melalui regulasinya
sudah cukup untuk melindungi atau memang ada sesuatu yang dirasa kurang melalui peran negara ini, Pak Ustadz? Ya, baik. Kalau kita mau nguliti ya, Iya. karena bukan ahli hukum saya, tapi Iya. saya cukup dapat informasi bahwasanya perzinahan itu memang termasuk pada klausul bisa kena pidana gitu ya. Oke. Bahkan di KUHP terbaru ya pasal 411 itu orang yang kumpul kebo katakanlah ya, orang yang berzina gitu itu dikenai delik hukuman maksimal 1 tahun gitu kan. Iya. Tetapi ingat yang kita catat dan garis bawahi di situ, kasus perzinahan itu masuknya adalah kepada delik aduan absolut. Oke. Dalam arti tidak akan mungkin itu bisa diperkarakan dan akan dijatuhi Kalau pidana. tanpa aduan. Nah, begitu. Hmm. Nah, permasalahannya adalah ketika disandingkan dengan pidana Islam bahwa yang namanya zina itu masuk kepada wilayah hudud. Nah, hudud itu kalau dalam perspektif sekarang itu mau diadukan atau tidak itu pidana gitu. Iya. Ketika memang cukup saksi dan bukti untuk menjerat seseorang gitu ya. Kalau dalam perzinahan itu contoh pasalnya bisa dikenakan hukuman ketika ada 4 saksi yang menyaksikan secara langsung. Nah, jadi ketika ditanya apa korelasinya, ya tergantung dari masyarakat kita ya, karena saya mendefinisikan menjadi rada sulit gitu ya, karena norma hukum kita berbicara seperti itu. Artinya langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah melalui regulasinya dirasa belum konkret, atau menurut Pak Ustadz masih perlu ada edukasi tertentu atau ada regulasi tertentu terkait dengan perkembangan budaya yang saya juga merasa prihatin sebenarnya, karena bagaimanapun juga kita ini terasa langsung atau tidak budaya ketimuran kita sudah mulai luntur. Betul, iya. Budaya ketimuran kita sudah norma-norma dan kaidah pranata sosial kita sudah mulai pudar, karena memang kenyataannya seperti itu. Terlebih beberapa catatan juga informasi lokal di Kabupaten Indramayu memang fantastis angka tentang pernikahan dini yang diakibatkan hamil duluan lah. Betul. Nah, kita bicara dalam lingkup lokal. Iya. Dalam lingkup lokal nih. Sejauh mana peran, kebetulan Pak Ustadz di instansi pendidikan nih. Iya. Peran serta selaku instansi pendidik mengenai hal tersebut untuk kalangan remaja kita ini. Iya. Ya kembali ya bahwa sebenarnya pendidikan itu memang selalu dalam sorotan ya. Iya. Ketika terjadi hal-hal yang negatif terutama menimpa pada anak-anak di usia sekolah baik itu menengah maupun atas gitu. Iya. Selalu yang dituding itu sekolah gitu. Okay. Nah sebenarnya saya nggak terima sebenarnya. Ya, nggak terimanya apa ya? Karena sekolah tuh kalau dalam kehidupan bernegara itu hanyalah bagian kecil dari subsistem ekosistem besar dari sebuah negara gitu. Okay. Bahwa kita tidak bisa dilepas dari budaya yang melingkupi dari pendidikan ya. Terus kondisi sosial, terus derasnya informasi yang mohon maaf ya negara sendiri belum begitu konsen untuk memblokir katakanlah konten-konten yang negatif gitu. Tapi sementara ketika terjadi bencana seperti ini yang dituding ini pendidikan berarti gagal dalam membentuk manusia yang berkarakter gitu. Nah, padahal sebagai sebuah ekosistem dilihat secara mikro ya pendidikan nggak bisa disalahkan secara mutlak. Karena gitu. pendidikan itu masih bagian kecil bagian kecil betul. dari itu. Tetapi begitu ya. Pendidikan yang ada di kita ya walaupun sekarang lagi digembar-gemborkan pendidikan karakter gitu ya. Belum bisa mengintegrasikan nilai karakter itu di dalam pendidikan yang sesungguhnya ya. Apa sebab gitu ya? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor internalisasi nilai karakter di dalam diri guru juga belum terwujud saya kira ya. Masih terjadi kebingungan dan hanya sibuk ngurus sisi administratif gitu. Ya, pendidikan sementara kita tuh ya masih disibukkan iya, ke hal-hal bukan pembentukan karakter. Saya kira masih jauh ya. Iya. Karena kalau ingin membentuk sebuah karakter itu kan karakter itu kalau bahasa lainnya habit ya. Iya. Jadi sebuah tindakan kebaikan tapi tidak melalui proses berpikir gitu. Iya. Artinya ketika orang melakukan kebaikan pertimbangannya karena sudah jadi biasa seperti mana waktu dulu ya zaman corona gitu ya. Iya.
orang pakai masker ya. Nah justru kalau ada orang yang nggak pakai masker, kita tuh curiga gitu. Dan orang yang tidak pakai masker menjadi nggak enakan gitu. Nah inilah karakter gitu. Walaupun karakter pakai masker itu memudar karena ada mungkin sekarang udah dilonggarkan begitu ya. Nah tapi itu cerminan gitu. Apa sih pembiasaan yang sudah dilakukan oleh sekolah supaya anak itu mengerti tentang perbuatan baik itu begini gitu. Nah ini belum nyampe ke sana. Berarti sebagaimana yang tadi Ustadz uraikan, memang pendidikan kita lebih ke arah administratif mungkin. Masih terasanya tuh. Masih terasanya. Pendidikan karakternya belum benar-benar bisa diterapkan. Nah, mungkin dari referensi atau dari literasi yang Pak Ustadz dapatkan, konsep pendidikan yang benar-benar membentuk karakter sehingga bisa membentengi anak-anak muda kita ke hal yang tidak baik itu, mungkin bisa Ustadz kasih referensi contohnya yang bagaimana? Iya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana menanamkan karakter gitu ya, kalau saya pakai teorinya Imam Al-Ghazali, bahwa Imam Al-Ghazali itu membagi 3 langkah atau 3 step ya. Yang pertama orang itu bisa berkarakter kalau tahalli itu adalah takholi itu adalah mengikis habis ya segala perbuatan yang negatif ya. Sementara perbuatan yang negatif itu gitu ya, yang lahir dari diri manusia itu seperti kalau dalam Islam tuh ada sombong gitu ya, ada bohong, hianat gitu ya, terus inkonsistensi dan lain sebagainya gitu. Nah itu harus dikikis dulu, termasuk pemikiran cabul gitu seperti itu ya, itu harus dikikis dulu, harus dihilangkan. Nah, sementara untuk menghilangkan perkara-perkara negatif dalam benak seseorang itu tidak hanya melalui penanaman nilai oleh guru, atau dicangkokkanlah pemahaman mengenai ini loh cara tidak bohong, ini loh cara tidak hianat, ini loh cara tidak menjadi orang yang berpikir cabul gitu. Nah, tetapi butuh juga apa yang disebut dengan pengkondisian gitu. Pengkondisian. Selanjutnya pengkondisian. Lingkungan. Tadi kan yang tadi kan satu tuh. Takholi, mengosongkan segala pengaruh buruk dulu, perilaku buruk itu dihilangkan dulu. Terus yang kedua? Nah, yang kedua adalah tahalli. Nah, tahalli itu adalah menghias. Setelah yang buruk-buruknya dikikis habis, barulah seseorang itu bisa dibentuk. Dari tadinya sombong, dia menjadi rendah hati ya, atau tawadu gitu ya. Yang tadinya hianat jadi amanah gitu kan. Yang tadinya dia jelalatan jadi godul basar atau menjaga pandangan gitu ya. Yang tadinya berpikir ingin mencari hal-hal yang duniawi, merusak orang gitu ya, berpikir kepada arah ma'rifatullah atau ingin mencari keridhaan Allah begitu. Nah itu adalah step yang saya kira sulit gitu. Kemudian yang ketiga? Ya, yang ketiga ada barulah tajalli. Tajalli itu akan nampak hasil. Ya, ketika kita sudah mengikis habis perkara-perkara yang negatif pada diri seorang, lalu ditanamkan hal-hal yang positif, nah barulah lahir gitu kan karakter itu. Nah, tapi kalau tahap awal saja tidak bisa dilalui gitu. Nah, dari teori Imam Al-Ghazali yang disampaikan Pak Ustadz itu bisa diterapkan apakah hanya di instansi pendidikan atau kita mulai dari keluarga-keluarga muslim? Idealnya Pak Ustadz, idealnya seperti apa Pak Ustadz? Saya kira kalau kita hidup sebagai warga negara ya harus seluruh warga negara. Karena saya kira tidak ada satupun agama yang merestui pergaulan bebas gitu. Ya kan? Tidak ada gitu. Jadi harus disetting bagaimana ekosistem sekolah harus kondusif gitu ya. Ekosistem keluarga juga harus kondusif. Ya, negara juga di lingkungan ya harus kondusif. Gitu. Jadi yang terpenting itu lingkungan ya, lingkungan sangat mempengaruhi pola dan karakter seseorang. Terlebih ketika di usia muda yang masa mencoba, masa keinginan tahunya masih besar, maka lingkungan harus disterilkan dulu, baru kemudian langkah berikutnya adalah setelah steril lingkungan, baru pola dari lingkungan steril itu bisa membentuk karakter dari seseorang. Nah, pertanyaan berikutnya, menurut Pak Ustadz dari perkembangan yang saat ini,
ada gitu dari perkembangan yang saat ini ada. Saya pernah membaca sebuah buku, kalau nggak salah Yusuf Al-Qaradawi atau siapa ya, saya lupa tokohnya, bahwa saat ini umat Islam itu bukan hanya sedang dalam kondisi perang secara fisik, tapi ghazwul fikri, perang pemikiran. Apakah kondisi saat ini bisa dikorelasikan bahwa memang terjadi seperti itu, Pak Ustadz? Ada satu gerakan yang menginginkan bahwa biarlah umat Islam secara jumlah ada, tetapi dia tidak mempraktekkan ritualnya, dia tidak meyakini. Apakah memang itu sudah terjadi demikian di negara kita itu, Pak Ustadz? Wah, itu sudah lama ya. Oh, iya. Kita tidak lagi, sebenarnya kita udah ketinggalan ya kalau bicara masalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Iya, Pak Ustadz. Justru yang sekarang dibidik itu bagaimana supaya pergaulan bebas antar laki-laki dengan laki-laki ya, perempuan dengan perempuan gitu. Itulah yang belok ya, iya, kaum belok. Itu udah sebenarnya laki-laki perempuan udah gak zaman, itu memang sudah proyek dari dulu gitu. Oh, berarti ada satu gerakan yang memang ingin menjauhkan dari Islam itu. Begitu, mengikis karakter baik itu ya seperti itu. Baik. Dari penyampaian Pak Ustadz tadi, melihat kondisi kekinian, langkah konkret yang dirasa tepat untuk saat ini tuh Pak Ustadz. Apakah memang kita harus melakukan gerakan di sekolah-sekolah tentang edukasi seks dini, kemudian juga mencegah melalui kegiatan-kegiatan sosial, olahraga dan lain sebagainya, itu sebenarnya apa gitu yang diperlukan? Karena dari hari ke hari, waktu ke waktu itu memang perkembangannya mengkhawatirkan tentang hal tersebut, terutama tentang pergaulan bebas gitu loh. Pergaulan bebas dikaitkan dengan ya pernikahan dini kan dampaknya luas Pak Ustadz. Betul. Selain dia masih tergolong usia masih muda, kemudian juga belum aman untuk reproduksi untuk persiapan melahirkan, psikologis dan fisik juga kan mempengaruhi. Nah, langkah tepatnya itu menurut Pak Ustadz itu yang konkretnya itu gimana gitu melihat kondisi seperti demikian? Iya. Balik lagi yang pertama adalah justru bagaimana negara memberikan perhatian yang serius tentang ini. Nah, ini yang pertama. Ya, buktikan dengan pertama tentu regulasi. Nah, regulasi itu bentuk negara adalah perundang-undangan gitu. Kalau perundang-undangannya sendiri masih multi tafsir seperti ini gitu ya. Artinya memberikan ruang orang untuk mengatakan bahwa ya nggak apa-apalah, kan hukumannya juga akan terjadi manakala delik ya kan seperti itu. Warga negaranya. Iya, yang itu balik lagi edukasi warganya. Nah, yang kedua memang sebagai sebuah negara yang kita berhubungan dengan negara-negara lain, ya otomatis kita tidak bisa menutup pintu gitu ya. Nah, akan tetapi gitu, jangan sampai membuka pintu pun nilai-nilai buruknya dimasukin juga gitu. Ibarat beginilah, kita itu membuka rumah kita untuk siapa saja bertamu, tapi apakah rampok juga kita persilahkan masuk? Pencuri juga kita persilahkan masuk? Itu pentingnya filter tuh. Iya begitu. Nah, maka harus dikukuhkan itu. Nah, jadi negara pertama ya tentu harus membatasi seperti tayangan pornografi, porno aksi. Nah, itu yang sangat meresahkan karena itu bisa diakses sampai, maaf ya Pak, Kang, sampai di usia SD dan sudah ada korbannya. Ada anak SD yang sudah melakukan hubungan seksual gara-gara dan divideokan juga gitu. Masya Allah, dan itu kan sudah lama terjadi kayak Bandung Lautan Asmara dan lain sebagainya mungkin ya. Nah, berarti itu Ustadz pemerhati film-film gitu. Macam berita gitu. Macam berita. Iya. Nah, itu. Jadi kalau tidak difilter ini jadi omong kosong gitu. Nah, sementara untuk di keluarga sendiri ya ini balik memang terjadi pergeseran kultur ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa peran keluarga itu menurut saya telah terjadi disorientasi. Pertama, fenomena ibu bekerja. Nah, ini juga persoalan karena memang ngontrol anak gitu ya. Di rumah itu siapa gitu. Ketika terjadi kekosongan peran gitu ya. Nah, bapaknya udah jelas sibuk kerja gitu ya. Ibunya juga sibuk kerja gitu ya. Nah, di sini terjadi kekosongan.
Maka orang tua akan nyari alternatif. Apa sih yang bisa menemani anak saya antang di rumah? Kasihlah HP. Nah, nih, HP itu, nih, iya, ya kan? betul. Nah, ketika HP itu di tangan anak, apalagi sekarang open sky ya, langit itu terbuka, informasi atau apapun bisa masuk. Ya wassalam sudah. Betul. Kita mau digempur pakai hadis, pakai Quran, pakai pengajian ya akhirnya tidak akan mempan. Tidak efektif ya. Tidak Ustaz. efektif. Berarti basic keluarga itu sangat dominan. Betul. Menentukan Iya. arah karakter seseorang. Iya, sangat sekali. Nah, ketiga sekolah ya. Nah, sekolah bagaimana menciptakan ekosistem yang baik? Ya tentu pertama ya bahwa itu harus menjadi perhatian bersama. Baik itu gurunya, guru PAI, guru fisika, guru apa saja gitu. Karena permasalahan moralitas itu bukan permasalahan guru agama sebenarnya. Karena permasalahan moralitas itu adalah permasalahan bagaimana kita menanamkan disiplin, taat, aturan kepada anak gitu. Nah, sementara mohon maaf ya kalau kita lihat di anak-anak sekarang gitu ya, 10 tahun juga udah masuk balik bahkan sekarang gitu. Karena ya tontonannya sudah banyak yang dewasa gitu. Mengaruhi ya. Iya. Masuk SMP, SMA. Nah, itu kalau dalam ilmu psikologi namanya dasolen, apa namanya, bukan dasolen, namanya tuh adults ya, dewasa gitu ya. Dewasa dalam arti mereka akan mencari jati diri tadi ya, siapa saya, terus tumbuhnya anggota tubuh yang cocok apa namanya untuk reproduksi ya, mulai muncul jakun, muncul payudara dan sebagainya gitu. Nah, itu kan mengeksplor mereka tuh. Iya, betul. Nah, dari pengeksploran itu gitu ya, ketika gagal dan pendampingannya gagal, otomatis mereka akan mengeksplor sendiri. Loh, kok enak ya begini? Oh, yuk enak pacaran ya. Terus kebablasan. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya mencoba dari mulai pengen tahu, mencoba, akhirnya terjadi hal-hal yang seperti karena itu. Tumbuhnya katakanlah anggota tubuh yang sebelumnya tidak begitu ya, masa transisi dari anak-anak ke dewasa gitu. Nah, itulah terjadi guncangan gitu. Nah, dari guncangan itulah anak-anak itu mencari gitu. Kok kenapa ya suara saya membesar? Oh, kok kenapa ya payudara saya membesar? Oh, kenapa ya mohon maaf ya di daerah kemaluan saya kok mulai tumbuh bulu. Nah, itu terus mengeksplor, lihat tayangan, oh begini ya penggunaan alat kelamin tuh kesini ya. Nah, itu artinya arus informasi tadi yang plus minusnya itu ketika anak usia belia sudah bisa mengakses bebas tanpa ada pendamping, di situ bahaya akan muncul ya Kang ya. betul. Artinya memang keluarga menjadi basic atau keluarga menjadi pertaruhan yang paling menentukan. Iya kan ya? Paling menentukan tentang tumbuh kembangnya anak-anak kita ke depan ya. Jadi ya tadi sudah diuraikan secara rinci dan jelas dari Pak Ustadz bahwa memang pendidikan juga salah satu faktornya, artinya salah satu faktor pendukung meskipun kecil. Tapi yang terpenting juga pengawasan kita sebagai orang tua, apalagi memang di rumah harusnya perempuan lebih dominan, seorang ibu lebih dominan untuk memperhatikan seorang anak. Artinya bagaimanapun juga dimulai dari keluarga, mungkin itu yang menjadi kekuatan sebenarnya, harusnya menjadi sumber kekuatan generasi kita, bahwa baik buruknya anak dengan tumbuh kembangnya harus memang benar dalam perlindungan seorang ibu. Seperti itu. Dan yang menarik itu Kang, fenomena pernikahan dini itu mungkin karena yang tadi sudah kami sampaikan, termasuk bersumber dari globalisasi dan teknologi yang sudah tidak ada batas lagi sampai pelosok desa, termasuk kita di kabupaten ini memang tinggi, memang tinggi. Artinya pernikahan dini terlepas itu pergaulan ala barat atau tidak, memang hamil duluan kebanyakan. Iya. Dan itu sebenarnya kan tidak sangat dilarang oleh agama, karena agama sendiri kan mendekati zina juga nggak boleh. Iya, nggak boleh, sebagaimana yang ada di aturan-aturan ajaran kita Islam gitu. Nah, menurut Kang Ustadz nih, perkembangan yang saat ini
media-media mungkin dari dinas terkait, dari kementerian terkait sudah berusaha, karena memang dari beberapa perkembangan itu ditutup, beberapa akun ditutup, tapi jebol lagi, beberapa akun ditutup dan jebol lagi sampai ya kondisi saat ini gitu loh. Selain dari media arus globalisasi dan teknologi, sebenarnya selain dari itu apa kan? Perilaku atau memang selain dari modern zaman modern seperti ini, selain itu kira-kira itu apa kan? Saya kira ke pemahaman ya. Tadi ketika mengulik tentang teori negara, bahwa negara itu adalah institusi pelaksana dari sebuah pemahaman, sebuah standarisasi dan sebuah capaian atau nilai kebahagiaan gitu. Saya kira ini di pemahaman juga banyak, mohon maaf ya, menyimpang jauh gitu. Mohon maaf, yang pertama ya, kita harus paham bahwa di dalam Islam itu perempuan dan laki-laki itu ada aturan. Walaupun dalam batasan tertentu laki-laki dan perempuan itu kedudukannya sama, tidak beda gitu. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Gender? Iya, tidak ada. Bias gender itu kan sebenarnya perspektif Barat gitu. Di kita sendiri di dalam pemahaman agama ya perspektif bias gender itu jauh nggak ada gitu. Nah, tetapi ada beberapa kekhasan gitu ya, bahwa perempuan itu adalah tempat reproduksi, di mana untuk menyemai benih lahirnya generasi gitu ya. Nah, laki-laki itu yang menyemainya begitu, seperti itu. Secara teori kan begitu. Makanya kan dalam filosofi ajaran Islam bahwa korelasi atau interaksi hubungan laki-laki dan perempuan itu tidak boleh menyimpang dari tujuan yang ditetapkan oleh agama. Apa itu? Yaitu bahwa adanya laki-laki dan perempuan itu untuk hibdun nasal, memelihara keturunan. Jadi bumi ini akan kosong kalau tidak berketurunan. Sementara kita sebagai khalifah di muka bumi, ya itu kan membutuhkan manusia. Siapa yang bertani, siapa yang berdagang, itu kan manusia semua. Nah, kalau itu tidak lahir lagi, tidak ada gitu ya, hancurlah dunia, nggak ada lagi. Makanya homo hesbi itu dilarang dalam agama, karena tidak sesuai dengan visi syariat, bahwa syariat itu tujuannya adalah memelihara turunan gitu. Nah, maka ketika ada upaya untuk menyimpangkan ya dari tujuan melahirkan keturunan melestarikan keturunan ke silatul jinsiyah, kalau dalam bahasa kitanya adalah kehubungan seksual gitu, hubungan laki-laki dan perempuan, maka ini Islam menghukumi perzinahan gitu kan. Nah, perzinahan itu sebenarnya dalam Islam cukup kompleks ya. Mulai dari jinah mata katanya ya, jinah tangan, jinah mulut, jinah hati dan jinah kelamin yang paling puncak gitu. Seperti itu. Nah, jadi untuk mencegah terjadinya hubungan silatul jinsiyah atau hubungan sifatnya biologis ya, maka laki-laki dan perempuan sebelum masuk gerbang pernikahan mereka ada batasan-batasan. Nah, ini yang batasan-batasan ini yang dilanggar. Oh, yang dilabrak. Contoh pertama ya, laki-laki dan perempuan itu tidak boleh bermata jalalatan, itu contohnya. Atau kalau dalam bahasa Quran sebut ghadul basor. Dalam surat An-Nur ayat 30-31 begitu jelas Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk jalalatan. Ya. Jadi pandangan mata, pandangan dikatakan begitu ya, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim, memelihara pandangan. Ke perempuan kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna. Nah, itu menjaga pandangan. Itu sekarang kita lihat menjaga pandangan nggak bisa karena memang diumbar gitu. Ya balik lagi, saya nggak menyalahkan media, memang media nyatanya begitu, mengumbar sensualitas. Sehingga ketika pun sudah terbiasa, ya udah jadi habit lah lihat hal yang seperti itu di media, melihat kenyataan juga biasa saja gitu. Nah, inilah perkara yang menjadi stimulus orang berbuat zina. Karena pandangan itu ketika sudah salah sasaran, maka setan masuk ke situ. Makanya disebut pandangan mata kepada perkara yang dilarang itu merupakan panahnya iblis kan gitu. Nah, yang kedua, katakanlah di dalam Islam itu laki-laki dan perempuan itu diwajibkan tidak berkholwat, tadi Akang benar. Jadi berkholwat itu berdua-duaan ya, tanpa mahram ya. Nah, sekarang kita lihat kalau malam minggu yang dibonceng oleh anak laki-laki siapa? Walaupun anak laki-laki itu belum
menikah begitu. Hmm. Nah, ini sudah biasa. Nah, ketiga ya, bahwa dilarang dalam Islam seorang perempuan pergi keluar rumah apalagi membutuhkan waktu 24 jam tanpa mahram. Nah, sekarang bagaimana persepsi orang tua ketika malam minggu anaknya dijemput gitu ya. Bapaknya, ibunya ikut tidak? Tidak. Adiknya ikut tidak. Hanya anak perempuannya dengan laki-laki. Atau kalau kita punya anak laki-laki, kenapa anak laki-laki kita dibiarkan jemput perempuan yang bukan istrinya? Nah, ini juga masalah. Itu kan yang ketiga, bahwa perempuan ada pakaian khusus, itu menutup aurat bagi muslim. Ya, muslimah maaf ya, dengan pakai kerudung, pakai jilbab dan sebagainya, tidak boleh ketat, tidak boleh nerawang dan lain-lain. Yang mengumbar aurat. Ya, itu kan banyak juga dilanggar. Terus juga tidak boleh ikhtilat, artinya bercampur baur. Nah, nyatanya kan di sekolah kita belum bisa menerapkan itu. Dianggap bahwa pergaulan laki-laki perempuan itu ya udah silakan sekarapnya kamu gitu. Nah, inilah kalau dalam bahasa hukum disebut bahwa das solennya begitu, das sennya kemana gitu. Artinya tidak nyambung ya. Iya, hukumnya begini, faktanya kemana gitu antara ya. harapan dengan realita. Betul. Nyambungnya antara harapan dan realita. Betul. Baik, kita balik lagi ke tema tadi, berarti sudah mengerucut nih Akang bahwa fakta dan solusi. Oke, fakta dan solusi tentang pergaulan bebas yang menyebabkan pernikahan dini atau pernikahan dini yang disebabkan oleh pergaulan bebas. Bahwa faktanya memang kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa menghalang-halangi tentang arus globalisasi dan teknologi yang semakin pesat. Sehingga dari budaya dan pemahaman luar tidak terfilter dan ditelan mentah-mentah oleh generasi muda kita dan mengakibatkan beberapa hal yang tidak semestinya terjadi itu. Salah satunya pergaulan bebas itu. Dan solusinya selain di dunia pendidikan juga keluarga tentunya. Ya. Tapi yang lebih dominan menurut Akang di pendidikan atau di keluarga? Saya kira di keluarga. Di keluarga, iya. Berarti karena paling lama kan interaksi anak dengan keluarganya. Dari mulai lahir, mulai usia belia sampai dengan remaja sampai dengan dewasa. Berarti intinya dari pertemuan pembicaraan kita di podcast Ngulik kali ini lebih dominan solusi yang terbaik adalah mari kita bersama-sama membentuk benar-benar membina tentang keluarga yang baik lah untuk melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang hebat gitu. Karena ya ada ungkapan atau hadis ya Kang yang mengatakan bahwa maju mundurnya bangsa juga tergantung dari perempuannya gitu. Atau dari ibunya, bener ya Kang ya? Betul. Artinya memang ibu dominan dalam mendidik, melahirkan, membesarkan generasi-generasi Islam untuk bangsa dan negaranya. Betul. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam podcast ini. Closing statementnya mangga Kang Ustadz sebagai penutupnya. Tadi kita sudah bicara banyak ya bahwa cukup memprihatinkan, ya, tetapi kita tidak cukup prihatin, ya harus berbuat gitu ya. Nah, berbuat dengan cara apa? Yang pertama tentu dengan merubah persepsi masyarakat gitu ya. Inilah tugasnya para ulama, para kiai gitu ya untuk mengkampanyekan bagaimana sih sistem pergaulan yang benar gitu ya, seperti itu. Dan yang kedua tanggung jawab kita juga sebagai orang tua gitu. Jangan lagi kita membiarkan anak-anak kita lepas begitu saja mengeksplor kehidupannya tanpa melalui pendampingan yang baik gitu. Nah, apalagi kalau hanya beranggapan saya cukup ngasih materi, ngasih makan, ngasih pulsa, itu udah selalu salah gitu. Nah, ini sudah sangat jauh. Tentu harus ditarik ulang lah, jangan begitu gitu, bahaya gitu. Nah, terus yang ketiga yang kita harapkan negara lah punya komitmen ya untuk melindungi, karena saya pernah mendengar dari beberapa teman ya, ada teman saya yang pergi ke Amerika gitu ya. Ketika datang ke Amerika yang dibayangkan oleh dia itu bahwa Amerika negara bebas gitu ya, kan majalah Playboy di sana, portal-portal porno ada di sana gitu. Nah, ketika datang ke sebuah supermarket gitu, dikirain di pikiran teman saya yang namanya jualan majalah dewasa, majalah dewasa itu bebas gitu. Ternyata nggak menemukan itu. Dan ketika menemukan katanya ada di laci yang paling tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh anak-anak. Negara yang seliberal itu pun begitu, sebegitu kuat melindungi
generasi mudanya ya walaupun benar-benar mereka tuh ketika masa dewasa sudah bukan tugas negara lagi gitu ya. Ya tadi karena melindungi kebebasan. Nah, di negara kita bagaimana gitu? Sejauh mana proteksi dari pemerintah terhadap ya itu dampak buruk dari media itu gitu. Ya maaf, zaman saya masih PCD digelar itu kan. Ya zaman DPD digelar orang bisa milih ini semua usia. Iya, semua usia. Nah, itu bukankah itu sebuah dalam tanda kutip lebih liberal dibanding tidak liberal gitu. Parah. Gitu. Saya kira itu. Syukron katsiron ya Ustadz. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Maha benar firman atas segala firman-Nya, maha tidak sempurna manusia atas segala tafsirnya. Jazakumullah khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Apa?